Tadi kita ulang lagi dari awal. Tos penjelasan nama anu nengwe. Jadi kalau yang secara garis besar menurut UNESCO kan literasi ini lebih dari sekedar membaca dan menulis, tapi mencakup bagaimana seseorang berkomunikasi dalam masyarakat. Literasi bermakna praktek dan hubungan sosial yang terkait dengan pengetahuan bahasa dan budaya. Jadi dengan kesimpulan seperti ini berarti seseorang itu dari kemampuan membaca dan menulis, dia harus mampu mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Gitu. Kenapa kita masih banyak di negara kita itu yang istilahnya tahu, mengerti, paham, tapi melanggar. Misalnya seperti melanggar lampu merah, melanggar antrian, atau hal-hal kecil lah seperti itu, maksudnya kurang tertib lah gitu. Karena dia tahu, dia bisa membaca, dia paham, dia mengerti, tapi tidak bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi masih hanya sekedar konsep saja gitu. Nah, untuk bisa memahami suatu bacaan, karena hanya sekedar membaca itu semua bisa gitu ya, tapi kan membaca itu, kemampuan membaca di negara kita itu masih sangat rendah dibandingkan dengan negara-negara yang lain gitu. Maksudnya kemampuan apa? Kemampuan menganalisa dari hasil membaca itu. Nah, itu sangat kurang. Nah, untuk itu perlu suatu teknik yang mudah untuk dipelajari, mudah untuk diaplikasikan. Nah, maka dibuatlah teknik-teknik seperti ini yang berusaha untuk bisa diterapkan tidak hanya untuk kelas yang sudah SMA gitu ya, yang sudah kuliah belajar analisis itu kan udah kuliah baru. Nah, sekarang dari SD bisa belajar analisis gitu. Seperti waktu ada program literasi dari provinsi itu kan anak dituntut untuk membuat review itu dalam bentuk fishbone, dalam bentuk wajar, dalam bentuk AI. Nah, 3 review itu sebenarnya setiap guru pasti pernah menyuruh muridnya untuk membuat kesimpulan, membuat ringkasan. Nah, tapi kan bukan hanya sekedar menyuruh membuat ringkasan atau kesimpulan. Nah, dengan review itu sehingga si anak mampu membuat suatu ringkasan yang benar-benar terkonsep gitu. Jadi semua ada di situ. Jadi di situ dia belajar menganalisa seperti pembuatan fishbone itu ya. Pembuatan fishbone itu terkandung di dalamnya ada apa, mengapa, bagaimana, siapa, kapan. Nah, jadi harus ada unsur-unsur itu ke semua unsur. Jadi setiap anak membuat kesimpulan atau membuat ringkasan, kalau dia sudah terbiasa menyusun seperti itu, maka ketika dia membuat ringkasan akan ada di dalamnya itu apa, mengapa, bagaimana, siapa, nah, gitu. Kemampuan itu akan tertanam lah dengan sendirinya. Nah, ini menurut Alvin Toffler. Buta huruf di abad 21 itu bukan mereka yang tidak bisa membaca atau menulis, melainkan mereka yang tidak belajar hal-hal baru untuk dikuasai. Apalagi dengan kemajuan zaman seperti sekarang ini. Nah, apakah Anggit Anglang? Anggit Anglang merupakan pendekatan berpikir terbuka atau membuka pikiran kita gitu, yang dilakukan secara rutin dan terstruktur pada awalnya. Jadi pertamanya memang harus dirutinkan dulu, harus konsisten dulu, itu mengaplikasikannya itu, belajarnya itu harus konsisten dulu. Jadi ini ada berapa macam teknik Anggit Anglang, dipelajari satu persatu, dilaksanakan dulu. Jadi sebelum kita juga menyuruh anak untuk melakukan, kita juga harus belajar dulu gitu, harus melaksanakan dulu, baru nanti kita menerapkan kepada anak. Nah, teknik ini sudah dimodifikasi sehingga bisa juga untuk anak yang usia masih TK juga bisa gitu.
Jadi ini bisa juga diaplikasikan dalam kegiatan pembelajaran di sekolah atau di kelas dengan terintegrasi dalam RPP untuk mata pelajaran apapun. Kadang kan kita bingung mau metode apa lagi nih di pelajaran itu gitu, yang benar-benar kena ke anak sesuai dengan pelajarannya. Nah, maka ini juga bisa diaplikasikan dalam pelajaran, tidak cuma pelajaran yang ada unsur cerita seperti sejarah, tapi bisa juga dalam sains gitu ya, dalam matematika, dalam pelajaran-pelajaran yang lain. Karena waktu saya belajar ini, saya masuk komunitas keluarga ya, literasi keluarga. Tapi yang diberi pelatihan oleh Dispusibda dan Kemendikbud itu guru-guru SMA dan anak-anak SMA. Jadi anak-anak juga ada yang dapat pelatihan yang SMA. Jadi nanti sekolah-sekolah yang dipilih itu harus mengadakan program itu di sekolahnya gitu, di sekolahnya masing-masing. Ya, jadi diterapkan di semua pelajaran baik itu gurunya maupun siswanya. Nah, kemudian kebanyakan yang belajar tentang yang masuk gitu pada pelatihan literasi ini kebanyakan itu dari guru bahasa Inggris, karena kan Kemendikbud itu memberangkatkan guru-guru keluar, baik itu ke Australia, ke Amerika, ke Finlandia gitu ya. Tapi karena untuk memudahkan komunikasi, maka kebanyakan yang terpilih untuk ikut perbandingan atau ikut belajar atau tugas belajar itu kebanyakan dari guru bahasa Inggris. Nah, ini manfaatnya antara lain untuk proses pembelajaran dapat membantu individu menguasai pola-pola pikir yang mempermudah proses mengingat dan memahami. Ini kan bagus ya jika seorang anak lebih mudah mengingat dan memahami pengetahuan baru yang diberikan oleh guru dan mampu menyerap informasi penting dengan lebih cepat. Dan ini merupakan bagian dari keterampilan literasi yang perlu dimiliki oleh setiap individu agar menguasai pola-pola pikir tertentu. Nah, ini ketika anak lebih cepat menyerap informasi dan kemudian dia lebih cepat memahami dan mengingat, otomatis dia akan lebih mampu bersaing di dunia global gitu. Nah, kemudian ada 6 teknik dalam Anggit Anglang. Kalian yang halaman 1 Jumara, yang kedua Sawarna Sarupa, yang ketiga Ngaprak, yang keempat Banar, yang kelima Melampah, dan yang keenam Panadah. Nah, gitu. Jadi pengalaman saya waktu ada program literasi itu selama 10 bulan ya waktu itu. Jadi ada leader reading challenge, jadi ada tantangan dari gubernur waktu itu sebelum Ridwan Kamilnya, Pak Ahmad Heriawan gitu yang mengadakan program itu. Nah, si anak itu otomatis kan dia harus dituntut membaca buku dalam 1 tahun minimal dalam 10 bulan itu 24 buku minimal. Nah, pada akhirnya kan di prakteknya itu ada yang sampai 60, ada yang sampai ratusan buku gitu ya dia membaca. Masalahnya kenapa cuma 24 buku? Karena dari setiap judul itu setiap anak harus mereview gitu, harus mereview. Sesudah mereview itu dengan teknik-teknik tertentu, waktu itu ada 4 teknik, dan setelah mereview setiap minggunya itu 1 buku dia harus tampil untuk menjelaskan tentang buku yang dia baca itu, kemudian menjawab pertanyaan teman-temannya. Jadi itu membentuk komunitas belajar di sekolah. Cuman untuk membentuk suatu komunitas belajar di sekolah itu kan perlu dukungan dari sekolah ya. Jadi selain waktunya di luar pelajaran, kemudian sebaiknya memang guru kelas, karena guru kelas itu lebih dekat dengan anak, lebih gampang di kelas mengaplikasikan kegiatan.
Kalau guru mata pelajaran seperti saya, kesulitannya itu karena saya kan terbatas jam pelajaran setiap kelasnya, dan kalau di kelebihan jam pasti di kelas lain sudah ditunggu gitu ya. Nah kemudian jadi sebaiknya memang di luar jam pelajaran. Waktu itu pun saya mengambil anak-anak di luar jam pelajaran mengadakan kegiatan itu. Kemudian alhamdulillah gitu ya, berhasil melewati 10 bulan itu, walau ada yang berguguran, ada yang selesai gitu. Alhamdulillah. Nah, kemudian ini kan hasilnya bukan itu ya, bukan penghargaan yang menjadi tujuan, akan tetapi penghargaan untuk kebiasaan anak membaca gitu. Sebenarnya gitu. Jadi membaca itu harus dirayakan, istilahnya itu harus diseremonialkan. Kenapa begitu? Supaya minat anak meningkat kepada membaca gitu. Jadi bukan pirage maca atau meniriweuh. Nah, kadang-kadang guru ada yang berpikir seperti itu, meniriweuh meni macam-macam pirage maca buku mah udah biasalah. Tapi justru karena kurangnya minat, untuk membangun minat itu, maka harus diseremonialkan lah gitu prestasi membaca itu, supaya anak semakin meningkat pengetahuannya. Nah, itu salah satu tujuannya, dan hasilnya itu kan sebenarnya ini hasilnya nanti ya. Jadi ketika anak sekarang belajar rajin membaca, maka ketika dia dewasa akan terbentuk pola pikirnya gitu lah, dan wawasannya itu akan kelihatan ketika dia sudah SMA atau sudah kuliah gitu. Jadi bukan ada yang nah sih dong nih ranking apa kumaha gitu ya. Jadi prestasinya di mana sih? Nah gitu. Ini kan bukan suatu yang instan gitu. Jadi literasi itu bukan suatu yang instan. Ayeuna program 1 bulan langsung kelihatan hasilnya, bukan. Jadi tapi kelihatan gitu hasilnya oleh saya yang ada di sekolah gitu. Anak yang ikut komunitas literasi itu dalam belajar, dalam memahami suatu pelajaran, khususnya pelajaran saya, pelajaran agama gitu. Sebenarnya di dalam pelajaran yang lainnya juga gitu, pelajaran tema. Jadi lebih cepat dibanding yang tidak ikut program ini, lebih cepat paham, lebih cepat mengaplikasikan. Kalau ini misalnya bacaan ini harus dibuat ringkasan atau apa gitu, atau menjawab pertanyaan ini, membacanya itu udah cepet aja gitu. Jadi dia baca dulu bukunya misalnya, bacaannya harus dibaca dulu. Nah ini kelihatan sekali gitu. Kalau yang anak yang tidak aktif itu banyak bertanya, ini digimanain, ini harus bagaimana. Atau kalau anak-anak yang aktif ikutan kegiatan literasi yang waktu itu, jadi dia sudah biasa mereview, sudah biasa menyimpulkan, sudah biasa mengambil hikmah dari suatu cerita gitu ya. Akhirnya dia cepat juga dalam belajar itu gitu. Jadi kelihatan kemajuannya gitu, komunitas yang ikut kegiatan dengan yang tidak gitu. Jadi sebenarnya sudah kelihatan gitu. Walaupun tidak instan ini jadi juara misalnya, tidak seperti itu. Nah, untuk yang sekarang saya akan membahas tentang Jumara. Apa sih Jumara itu gitu ya. Nah, ini Anggit Anglang, ini adalah kesimpulan atau definisi yang dibuat oleh anak SMK ini. Jadi dia membuat definisi dari Anggit Anglang. Anggit Anglang itu dari bahasa Sanskerta yang artinya pemikiran terbuka atau membuka pikiran ya. Nah, memberikan kesempatan untuk bereksplorasi. Jadi anak dari bacaan itu dia bisa mengeksplorasi lebih luas. Kemudian menuntut untuk memiliki wawasan luas. Jadi mau tidak mau dia harus luas wawasannya gitu. Tapi dari membaca itu kemudian dia akan keingintahuannya itu terus digali. Kemudian melatih gaya berpikir kritis dan out of the box. Ya, jadi daya berpikir kritis dan di luar kebiasaan itu susah ya, apalagi untuk anak SD gitu. Waktu ada program Kurtilas awal-awal itu kan membingungkan sekali ya. Jadi kebanyakan guru belum diberikan diklat, kemudian
pengawas juga mungkin baru 1-2 kali harus memberikan materi, tiba-tiba gitu kepada guru itu harus membuat soal HOTS. Jadi terus anak kelas 6 ujian dikasih soal HOTS gitu ya. Tapi dia belajar sehari-harinya biasa-biasa. Akhirnya anak kan kebingungan ini soal bagaimana. Akhirnya soal yang mudah juga jadi salah menjawab gitu ya, karena tidak bisa menganalisa mana yang dimaksud atau tujuan dari soal tersebut gitu. Nah, ini jadi ketika saya belajar Anggit Anglang, oh saya baru ketemu ini solusinya gitu. Jadi si anak harus belajarnya itu belajar yang hot dulu gitu. Jadi jangan ujuk-ujuk dikasih soal gitu. Tapi sistem belajarnya dulu yang harus melatih dia bagaimana berpikir kritis atau bagaimana berpikir out of the box gitu. Tapi dari atas gitu ya yang ngasih pembinaan cuman nyuruh kita tuh kasih aja pertanyaan gini-gini atau coba anak suruh bikin pertanyaan gitu. Jadi cuman itu gitu solusinya untuk buat anak jadi bisa berpikir tingkat tinggi itu ya. Padahal harusnya ada metode untuk melatih anak itu berpikir kritis gitu. Kemudian ini mempermudah dalam meringkas dan memahami sesuatu. Ini penting kan buat anak sekolah. Ketika dia lebih cepat meringkas dan memahami sesuatu, maka dia tidak akan kebingungan dan dia akan mengerti, oh pelajaran ini maksudnya ini gitu. Nah, kemudian Jumara itu adalah latihan untuk fokus pada satu tujuan gitu. Melatih cara berpikir berpusat atau khusus caranya dengan menuliskan 3 poin penting yang sifatnya spesifik, istilah tidak umum dan menunjukkan sebuah ciri khas. Meskipun khusus tapi harus bisa merangkum keseluruhan isi. Ini adalah definisi Jumara yang dibuat oleh anak SMK yang melaksanakan kegiatan Anggit Anglang ya. Jadi bukan dari saya gitu. Pertama yang harus diberikan pertanyaan ini pada seorang yang akan membaca buku atau melihat sesuatu ya. Jadi sebenarnya Jumara tidak harus selalu tentang buku, tapi bisa juga diaplikasikan pada pemandangan suatu tempat misalnya, atau suatu benda gitu, suatu keadaan, kemudian dia disuruh berjumara. Jadi yang penting poinnya apa yang terlihat. Dia bisa menyebutkan banyak tentang apa yang terlihat. Kemudian misalnya ini dari suatu gambar ya, apa yang terlihat, dia menyebutkan beberapa poin. Nomor 1 tentang apa yang terlihat. Kemudian kedua, apa yang menarik, dia bisa menyebutkan kalau untuk anak yang belum bisa baca ya. Nah, yang menarik apa dari apa yang dia lihat, misalnya ini ada gambar sedang membaca buku. Apa yang terlihat, oh anak-anak sedang baca buku. Apa yang menarik, oh ini buku apa yang dia baca. Nah gitu. Apa yang ingin kamu ketahui, yang menarik misalnya ini kok anak-anak melihatnya ke buku misalnya gitu. Apa yang ingin kamu ketahui, buku apa yang mereka baca misalnya seperti itu. Nah baru kemudian setelah itu bukunya baru mulai dibaca. Jadi ini prakteknya sebelum membaca buku atau guru sebelum menjelaskan sesuatu. Jadi ketika sesuatu diperlihatkan kepada anak, apa yang terlihat misalnya, oh itu kotak Pak. Apa yang menarik, oh kotaknya misalnya ada lampunya. Apa yang ingin kamu ketahui, apa fungsinya Pak, lampu dan kabel dan lain sebagainya. Baru nanti guru menjelaskan. Oh ini misalnya tentang listrik paralel dan lain sebagainya, misalnya kalau tentang IPA gitu. Saya kurang tahu kalau tentang IPA. Nah jadi kemudian dari 3 poin ini sehingga anak jadi fokus gitu. Karena dia ingin tahu apa yang dia tadi tanyakan ingin terjawab. Sehingga
dia bisa berpikir fokus ke suatu hal. Jadi konsentrasinya juga bisa terlatih gitu. Mungkin ada contoh Jumara ya. Kumaha nge-share kena teh tiasa. Yang kedua adalah sawarna sarupa. Pak, saya pengen memperlihatkan gambar tapi nggak ada di layar saya, gimana ya Pak? Tadi mah tiasa. Oh ini dulu. Kantun diklik Bu. Oh iya. Oke, sekedar. Jadi tentang, nah, sekedapnya share di mana? Sambil belajar. Belum kelihatan ya? Nah, ini ada. Nah, ini contoh Jumara. Ini terlihat oleh body book, maksudnya body book itu anak yang akan membaca. Jadi kita sebagai guru dan ada anak yang menjadi objeknya gitu, yang menjadi partner kita untuk belajar Jumara. Nah, ini yang terlihat menurut anak ini dari gambar ini ya. Anak yang dijatuhkan, ada gambar anak yang kelihatannya seperti dijatuhkan ke kubangan air atau seperti pusaran air, karena ini menurut gambar dia yang dia lihat gitu ya. Jangan kalau misalnya bukan itu ulah dicawadkeun we gitunya, sesuai dengan yang dia lihat gitu, sesuai yang dia persepsikan. Kemudian ada patung, katanya ada penjahat, ada pedang, ada api, ada sapi. Jadi ini yang terlihat dalam gambar. Kemudian yang menarik menurut anak, mengapa anak itu dijatuhkan, mengapa ada api, ular, dan pedang. Yang membuat penasaran apa menurut anak, apa yang dilakukan dukun terhadap anak perempuan itu, apakah api itu membakar? Nah, dia sudah punya pertanyaan, dia sudah punya fokus untuk apa yang akan dibacakannya. Maka sesudah ada ini jangan dulu dijawab, tapi mulailah membaca. Nanti setelah membaca itu baru kalau ada lagi pertanyaan bisa menjelaskan tentang ini. Nah, ini ternyata ini jawabannya yang terdapat di buku. Misalnya yang kedua ini tentang peristiwa Alpil ya. Pertama yang terlihat ada Ka'bah. Ini anak usia 7 tahun ya yang membuat kesimpulannya ini. Ada Ka'bah, ada gajah, ada burung, ada batu. Ini yang terlihat di gambar. Yang menarik apa? Cahaya dari Ka'bah ke atas, pasukan gajah yang kacau balau, burung yang melempar batu. Yang membuat penasaran, mengapa pasukan itu menyerang Ka'bah, dari mana burung-burung itu berasal. Nah, ini adalah fokus dia yang ingin dia ketahui. Barulah dari situ kita menerangkan tentang gambar Ka'bah itu gitu. Dia membaca, setelah dia membaca kita menjelaskan gitu. Kalau di dalam pembelajaran itu bisa seperti itu. Kenapa ini mah sepele bukan buat orang dewasa misalnya, ini buat anak kecil, tidak. Jadi harus dari awal dulu gitu kalau belajar. Tidak bisa langsung misalnya Jumara mah lewat we udah bisa. Ini kan untuk melatih fokus gitu ya. Jadi melatih fokus, walaupun kita juga belajar gitu. Kalau kita belum pernah, kita belajar dulu tentang Jumara ini gitu. Supaya apa? Supaya kita juga fokus gitu. Kalau kita membaca, fokusnya kemana, di Jumara heula atau buku nate gitu.
Nah, ini cara melakukan teknik sawarna sarupa. Sawarna sarupa itu ini menarik untuk anak-anak. Pindah. Kali deui. Sawarna sarupa itu sangat menarik karena kumaha ngawihkeun apa? Nah, kadieu deui. Sawarna sarupa itu menarik karena ada gambar, ada alat mewarnai juga gitu ya. Jadi pertama ada kolom kotak yang harus diisi dengan warna. Yang kedua ada kolom yang berisi tentang simbol-simbol. Nah, yang ketiga ada yang luas, kolom yang luas, ada kolom yang kecil. Yang kolom kecil untuk simbol, yang kolom yang luasnya untuk memadukan, menyimpulkan cerita dari yang. Nah, kalau ini dilakukannya setelah membaca. Jadi setelah membaca, dia harus memilih warna, 3 warna dari cerita yang tadi, harus disimbolkan dengan warna. Nah, yang kedua, dia harus membuat gambar yang merupakan simbol dari cerita tadi. Contohnya, sekedap. Ngeser aku. Kela. Nah, ini contohnya seperti ini. Jadi ada kolom kotak di sini. Setelah membaca itu dia harus mengelompokkan, misalnya dia memilih warna coklat. Ini tentang Rasulullah yang menerima wahyu ya. Jadi ceritanya tentang Rasul yang menerima wahyu di Gua Hiro ini ya. Nah, dia misalnya di sini memberi warna coklat untuk mewakili warna Gua Hiro. Gua Hiro dia pilih warna coklat, dia pilih warna putih untuk ini ada cahaya ke sini, malaikat masuk ke Gua Hiro gitu ya. Malam itu. Jadi di sini dia pilih warna putih untuk mewakili cahaya malaikat yang datang. Kemudian ada warna biru untuk warna langit malam yang tenang. Dia pilih warna biru. Ada warna ungu untuk kekagetan Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad itu sangat kaget gitu ya bertemu dengan malaikat Jibril. Nah, dia mewakili warnanya dengan warna ungu. Kemudian dia harus membuat simbol dari cerita yang dia baca, maka dia membuat simbol bulan dan bintang. Kemudian setelah itu dia buat di sini kesimpulan dari ceritanya dengan berupa gambar seperti ini. Jadi aya nu masuk ka dieu ka guha malaikat, ini guhanya misalnya. Ini suasana malam, ini suasana Arab gitu ya, di negara Mekah gitu. Nah, itu contoh dari sawarna sarupa. Aya keneh waktos, Pak. Ini yang ketiga. Mungkin bisa dipahami ya yang tadi, yang kedua. Yang ketiga adalah ngaprak. Nah, ngaprak itu adalah kata-kata yang terpikir ketika dia diberi judul suatu bacaan atau tema suatu bacaan. Jadi sebelum membaca dia diberikan tugas gitu untuk
memilih kata-kata yang dia pikirkan ketika dia melihat suatu judul. Jadi ketika dia melihat suatu judul, dia disuruh menyebutkan 10 kata yang berhubungan dengan judul tersebut. Nah, itu sebelum membaca. Nah, nanti setelah dia membaca, kemudian dia memahami apa yang dia baca gitu ya. Jadi dia kemudian mengemukakan 10 judul yang melengkapi bacaan yang pertama gitu. Jadi yang pertama istilahnya ini lebih umum, yang ngaprak 1, yang ngaprak 2-nya lebih rinci karena dia sudah membaca. Jadi dia sudah mengerti apa yang dimaksud dalam buku tersebut atau dalam bacaan tersebut ya. Jadi untuk pertama dia menyebutkan kata-kata kunci dari suatu judul buku atau temanya. Kemudian dia setelah membaca, baru dia mengemukakan yang lebih rinci dari yang hasil ngaprak 1 ini, yang dari 10 kata ini. Contohnya ya, kadinya wae. Kelak. Di mana lagi? Aduh, teka tinggali Pak, di mana tadi teh? Kumanya? Tuh maju teras. Mana tuh contohnya? Aduh, nggak klik ke mana? Saya contohkan saja ya. Jadi ini contohnya susah diperlihatkan. Misalnya tentang Nabi Sulaiman. Misalnya, Nabi Sulaiman ini cerita tentang Nabi Sulaiman. 10 kata yang berhubungan dengan Nabi Sulaiman. Misalnya apa saja? Raja, misalnya Nabi Daud, kaya, misalnya itu dari pengetahuan dia gitu ya, dari pengetahuan dia dulu. Kemudian ada ratu misalnya, ada kalau raja ada kerajaan misalnya. Dia sebutkan 10 yang kira-kira berhubungan dengan cerita Nabi Sulaiman yang dia ketahui dulu gitu. Jadi jangan dulu baca dia, jangan dulu cari referensi. Nah, ketika dia sudah menuliskan 10 hal yang berhubungan dengan Nabi Sulaiman, dia membaca cerita tentang Nabi Sulaiman. Nah, kemudian dia mereview yang tadi. Misalnya, Sulaiman adalah nabi. Nah, dia Nabi Sulaiman putra Daud misalnya. Kemudian kekayaannya karena dia diberi kekuasaan oleh Allah misalnya. Kemudian mukjizat yang berhubungan dengan nabi itu adalah mukjizatnya bisa berbicara dengan hewan. Jadi ini yang umum di sini yang ngaprak 1, maka yang lebih khusus di ngaprak 2 gitu.